agama dan fenomenologi agama akan berbeda, maka Anda harus menjelaskan dalam perspektif siapa gitu. Itu boleh saja, tapi ada yang jelas Anda bagaimana menjelaskan secara logik dan sistematis perspektif sosiologi. Menurut saya perempuan malam, tetapi para pekerja seks komersial, tapi bukan wanita malam. Karenina bisa komentar? Bisa, Bapak. Silakan. Apa? Karena saya mengangkat tema itu karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Pak Mudzakkir, teman dosen sebagai tim teaching di Sosiologi Agama, teman-teman kelas A dan kelas B dan kelas C. Kebetulan kita pada kesempatan semester ini sedikitnya mengambil Sosiologi Agama karena memang ada KKNT, tetapi tidak masalah. Yang pasti bahwa terkait dengan mata kuliah kita tetap berjalan sebagaimana yang dahulu-dahulu. Hari ini teman-teman kita membahas tentang sejarah sosiologi agama di era klasik, modern, dan kontemporer. Sesudah itu nanti kita baru membahas tentang progress report paper teman-teman. Nanti kita lihat pada konten kemarin terkait dengan judul yang disiapkan oleh teman-teman, dan hari ini sesudah mata kuliah teman-teman nanti akan mendapatkan bagaimana membuat abstrak. Jadi targetnya hari ini abstrak, itu terkait dengan proses penulisan. Tetapi sebelum proses penulisan tadi pagi sudah saya sampaikan materi Sosiologi Agama pertemuan kedua, sejarah sosiologi agama di era klasik, modern, dan kontemporer. Nurul sudah menyampaikan ke teman-teman tadi? Oke, sudah ya? Oke, jadi sekarang adalah teman-teman silahkan untuk bertanya atau mendebat, atau mungkin tidak setuju dengan yang saya tampilkan. Nanti Pak Mudzakkir juga akan menjawab, termasuk saya, dan akan meyakinkan atau maksudnya lebih memperdalam terkait dengan materi yang 32 menit sebagai awalan di konten yang kedua. Silahkan kalau ada pertanyaan tentang sejarah sosiologi agama di era klasik, modern, dan kontemporer. Bebas, silahkan teman-teman. Hal ini supaya teman-teman itu paham betul terkait dengan kehadiran sosiologi agama. Jadi tidak seakan-akan loh kok ada atau sebaliknya. Dan ketika dibuatkan konten disampaikan di awal, teman-teman paham betul bagaimana kondisi sosiologi agama yang tidak dipersatukan dengan pelajaran agama, dan di situ bagaimana tokoh-tokoh sosiologi memberikan sumbangsih terkait dengan perkembangan sosiologi agama. Silakan. Ini teman-teman sudah melihat belum tadi? Nonton belum? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Saya mau konsultasi judul saya, Pak. Oh, judulnya nanti Adriano Vanto. Sesudah materi selesai, kita anggap selesai, baru kita melanjutkan penulisan. Kalau pertemuan awal itu kita membahas materi per materi per pertemuan. Jadi kita tidak ketinggalan tentang teori terkait dengan sosiologi agama. Arya Novanto, apa yang kamu dapatkan dalam proses melihat dari konten kedua tadi? Silahkan diceritakan. Kalau tidak mau bertanya atau mendebat. Belum ada sih Pak, pertanyaan sih Pak, dari konten yang tadi.
Nggak, maksudnya yang kamu dapatkan, maksudnya kan seseorang kan mesti ada kesan ketika melihat tayangan 30 menit, pasti ada kesan, oh ini saya tertarik pada tema-tema ketika misalkan Weber, bla 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 bla, atau bagaimana suasana di pedesaan dirimu ketika ada hubungannya dengan zaman klasik, kan begitu. Atau bahkan kekinian. Marcelino, ada sesuatu yang ditangkap dari konten yang kedua tadi? Mungkin itu sih Pak, kan agama itu kan memiliki peran dan pengaruh yang cukup signifikan ya di berbagai bidang kehidupan. Nah, salah satunya kan juga di bidang pendidikan. Nah, kita kan sebagai masyarakat modern, apakah agama ini sebenarnya tuh masih memiliki pengaruh yang signifikan seperti itu, atau justru semakin memudar, atau justru sebenarnya tuh agama itu semakin beradaptasi dengan berkembangnya sejarah, teknologi dan semacamnya. Jadi hal ini yang merupakan salah satu yang menjadi bahan pemikiran saya sih sama menonton. Oke, Marcelino kalau melihat pada tayangan halaman kedua yang misalkan ketika sosiologi agama, di situ ada tema doktrin, truth claim, perspektif, benar semuanya. Bisa ini adalah merupakan perspektif baru atau ilmu baru atau hal yang lain. Jadi seandainya Marcelino mampu menangkap apa yang ada di dalam konten, itu menjadi lebih menarik. Maksudnya merupakan lanjutan dari konten tersebut. Ya, kalau kita melihat keberadaan agama, itu selalu menjadi fenomena. Apakah dia dipaksakan oleh negara atau tidak hadirnya, tetapi bahwa itu sesuatu dalam kehidupan manusia, tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. Meskipun dalam beberapa negara yang mereka ateis misalkan, atau bahkan melarang para warganya, penduduknya, menganut agama apapun, tapi secara personal mereka ada hubungannya sesuatu yang dicari. Atau disitulah menariknya untuk meneliti tentang sosiologi agama. Jadi agama itu sebuah fenomena, apakah dia hadir secara formal ataupun tidak formal. Jadi di beberapa tayangan di hari ini, Marcelino, ketika teman-teman bisa melihat, membaca keberadaan sosiologi agama mencari sebuah kebenaran, bagaimana Durkheim ketika The Elementary Form of the Religious menampilkan, itu kan menampilkan bahwa Durkheim itu menampilkan bahwa ada berbagai bentuk yang hadir di masyarakat yang merupakan dasar-dasar untuk mencari sebuah kebenaran dalam kehidupan keagamaan. Dan menurut Durkheim, agama hanya dipahami sebagai hal yang dimainkan, maksudnya sebagian pemahaman itu hadir karena sebuah kepercayaan. Disitulah ketika menampilkan The Elementary Form of Religious Life pada tahun 1961, maka sebetulnya jauh sebelum kalian lahir, bahkan mungkin 61 itu adalah bapak ibu kalian, atau mungkin ya bapak ibu lah. Kalau kakek nenek mungkin juga ada yang kakek nenek, taruhlah kalau kakek nenek kalian kelahiran 61, maka di situ pada waktu itu di suasana di negeri kita, taruhlah berbeda yang ada di tempatnya Durkheim, itu juga ada sebuah berbagai bentuk keagamaan yang menarik dan sampai hari ini menjadi
hal yang bisa kita kupas, sehingga dalam proses perkuliahan ini teman-teman mendapatkan tugas untuk membuat sebuah paper. Sebetulnya hal ini secara tidak langsung praktek bagaimana sosiologi agama dalam kekinian. Dan kalau teman-teman sudah menulis sebuah paper, maka secara tidak langsung sudah paham tentang sosiologi agama. Pak Mudagir boleh menambah, silakan Pak Mudagir. Oh, oke. Terima kasih. Terkait dengan sosiologi agama memang itu menjadi kajian yang harus dinyatakan oleh Pak Guru tadi ya. Tadi salah satu yang secara saintifik dan secara akademik mencoba untuk menjelaskan ya si Durkheim. Ya, dengan magnum opusnya The Elementary Form of Religious Life, itu hasil riset empiriknya di Australia, dan buku itu diterbitkan pada tahun 1912, itu sama dengan kelahiran Muhammadiyah itu. Jadi sudah buat buku gitu, Indonesia masih. Tapi menarik tadi jadi agama di sini, makanya nanti perdebatannya kan ada buku saya nggak tahu terbitan Teraju dulu, tapi bukunya itu masih ada tidak itu Teraju itu lininya siapa, Mizan, itu menarik. Jadi agama, ini Seven Theories of Religious Life, Religion, kalau tidak salah, bagus, itu juga bagus. Jadi bagaimana sosial teoris melihat agama itu apa sih dalam perspektif social humanities perspektif ya, dalam artian agama dilihat bukan sebagai sesuatu hal yang normatif, tapi secara sosiologis, antropologis kan itu. Kalau Durkheim jelas, berbicara Durkheim, Anda jangan melihat jadi agama Durkheim itu tidak bisa lepas dari konsep dasarnya Durkheim tentang melihat sosiologi. Sosiologi itu fakta sosial kan? Dan kemudian yang menarik adalah fakta sosial, dan kemudian ada terminologi collective consciousness. Nah, agama itu adalah Durkheim ingin mengaplikasikan collective consciousness-nya. Agama itu bagian dari collective consciousness atau kesadaran kolektif. Dan agama itu adalah, maka kalau jadi saya sering mengatakan Durkheim itu sebenarnya ya tanda kutip ya ateis tapi sosiologis gitu maksudnya gitu. Artinya gini, agama itu bukan sesuatu hal yang di sana jauh, bukan, tapi agama itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang menciptakan, sederhananya gini, yang menciptakan agama itu siapa? Ya masyarakat gitu. Karena masyarakat itu memuja masyarakat yang itu dibentukkan dalam simbol kesadaran kolektif kemudian disimbolisasikan dengan adanya namanya totem tadi ya, totem representasi yang dianggap sakral. Maka di dalam masyarakat, dia meneliti tentang masyarakat sederhana, masyarakat yang masih bahasa tangurip ya, yang masih agak pre-tradisional lah bahasanya itu ya, di masyarakat di Australia tadi. Nah, itu salah satunya apa? Ada penghormatan terhadap sesuatu yang sakral itu maksudnya. Yang sakral kan itu kan. Yang sakral itu apa? Jadi ternyata yang menjadi sakral itu adalah jadi di dalam masyarakat pun ada aturan norma yang sudah direpresentasikan di dalam bentuk totem. Atau totem itulah kemudian simbolisasi tadi yang menyatukan komunitas masyarakat yang ada di suku Arupa di Australia itu. Tetapi kemudian itu dalam konteks Durkheimian, tapi seperti yang dikatakan oleh Pak Agus tadi. Artinya agama itu adalah bahasa sederhananya konstruksi masyarakat yang menghormati masyarakat itu sendiri. Jadi dia secara langsung mereka itu menyembah masyarakatnya gitu maksudnya. Masyarakat ini yang dibentukkan dengan totem. Itu kalau dalam definisi sederhananya si Durkheim. Nanti berbeda lagi nanti kalau sosiologi agamanya si Weber kan berbeda lagi. Nanti akan berbeda dengan perspektifnya si Marx kan gitu. Kalau Marx beda lagi kan gitu maksudnya kan. Nah, tetapi kemudian ada lagi ya berbeda lagi dengan segi agama dalam perspektifnya si Peter L. Berger. Nah, itu yang monumental, yang sacred canopy. Jadi istilahnya apa? Langit suci. Itu berbicara tentang apa itu sosiologi agama. Jadi di antara sosiolog sendiri juga mempunyai tekanan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ya kebetulan yang kita bahas tadi ini yang pertama yang termasuk juga disampaikan oleh Pak Agus adalah
kemunculan sosiologi agama pada awal mulanya. Jadi mencoba untuk mengkaji sosiologi agama sebagai fakta sosial, bukan sebagai fakta fakta normatif, bukan, tapi sebagai fakta sosial. Bagaimana agama dalam terminologi Durkheim, kemudian kesadaran kolektif itulah yang kemudian membuat kohesivitas masyarakat. Jadi dalam konteks ini agama kemudian menjadi alat pemersatu sebuah komunitas karena ada kesepahaman tentang tadi sesuatu hal yang dianggap sakral. Karena Durkheim berbicara tentang masyarakat yang masih sederhana gitu. Nanti kalau nanti Clifford Geertz itu beda lagi. Jadi agama punya dua fungsi integrasi dan fungsi konflik. Nah, jadi memang khasanah sosiologi agama sebenarnya sangat luas sekali, tapi paling tidak teman-teman ini kan karena dasar di bukunya si Durkheim itu kan buku yang dasar tentang apa sih yang menjadi objek kan itu kan penerjemahan dari the new rule of sociological methods. Nah, jadi berbicara Durkheim itu nanti tidak bisa lepas dari Durkheim sebelumnya kan nulis buku itu tentang bagaimana sih metode sosiologi itu. Dia mengkontekstualiskan dalam konteks sosiologi agama. Kebetulan kemudian dia menerjemahkan dalam konteks sosiologi agama dengan karya dia penelitian empiria dan kemudian menghasilkan buku The Elementary Form of Religious Life tadi. Jadi memang tidak bisa lepas dari agama sebagai fakta sosial, dan fakta sosial tadi yang kemudian menjadi pemersatu sebuah masyarakat karena tadi ada di dalam masyarakat disatukan dengan adanya tadi ada sesuatu hal yang menurut masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan sesuatu hal yang profan. Nah, yang sakral itu juga kemudian direpresentasikan dengan adanya totem dan kemudian ada tabu. Tabu itu suatu totem itu yang dianggap yang harus di maintain, dijaga. Tabu sesuatu hal yang dihindari atau dilarang agar komunitas tadi itu tetap bertahan. Nah, maka kemudian agama itu fungsional dan sebagai alat pemersatu. Nah, jadi itu yang sebenarnya di dalam maksudnya kajian sosiologi yang awalnya dilakukan oleh Durkheim. Tapi menurut saya terlepas nanti kemudian setelah Durkheim kan banyak melakukan kritik. Ternyata agama bukan hanya pemersatu saja, ya itu persoalan lain. Tapi paling tidak ini kan kita melihat kenapa Durkheim maksudnya gini. Kenapa kalau Durkheim mengatakan seperti itu? Ya, ini tidak bisa lepas karena Durkheim nanti tidak bisa lepas dari sejarah Prancis. Jadi sejarah Prancis itu kan pasca revolusi Prancis itu kan kemudian masyarakat secara politik dan secara agama itu agama gitu. Padahal di sisi lain agama masih menjadi penting sebagai pemersatu masyarakat Prancis. Di sisi lain ingin mencari nilai baru tadi tentang nasionalisme Prancis belum dapat gitu maksudnya. Nah, Durkheim khawatir itu, maka kemudian maka nanti kalau teman-teman lihat biografinya Durkheim kan sebenarnya Durkheim termasuk orang yang pengen agar pasca revolusi Prancis itu mengalami kohesivitas masyarakatnya, dan mendapatkan legitimasi secara intelektual seperti itu. Jadi nanti kalau dalam sosiologi pengetahuan, jadi konstruksi sebuah ide gagasan itu tidak bisa lepas dari konteks si pembuat pemikiran tadi. Jadi Durkheim memang mengimajinasikan Prancis pasca revolusi itu yang mempunyai tadi sama kayak Auguste Comte lah. Jadi ada spirit itu juga. Kenapa kemudian dia perlu mencari tadi pemersatu itu. Cuma memang dia mengimajinasikan bukan agama dalam terminologi lama, tapi agama yang dalam makna yang lebih luas. Maka kemudian nasionalisme itu nanti bisa dikatakan agama juga karena dia sebagai sesuatu konstruksi tentang sesuatu yang dianggap sakral dan profan, terus kemudian ada totemnya kan itu kan, lambang negara dan kemudian juga kemudian dalam kajian kontemporer. Nah, nanti kan ini kalau Durkheim kan masih klasik. Nanti kalau kontemporer ada namanya mungkin Pak Agus sangat familiar juga, namanya Robert N. Bella. Nah, jadi itu sosiolog dari Amerika yang melihat di Amerika ternyata itu
ada agama, tapi bukan agama yang berasal dari tanda kutip dari tradisi besar, tapi agama yang percampuran dari nilai spiritual, nilai agama dalam masyarakat Amerika yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan civil religion, agama sipil bahasanya gitu. Mungkin di Indonesia itu ya NKRI itu, NKRI itu juga bisa jadi civil religion juga itu maksudnya. Itu dalam konteks yang kontemporer. Tapi paling tidak itulah gambaran secara sederhana tentang kajian awal. Ini kita kajian awal dulu lah ini kan. Meskipun tadi dikatakan saya melihat videonya Pak Agus tadi kan yang klasik, modern, dan bahkan nanti pasca modern. Jadi sebenarnya juga itu menarik. Tapi kan ini ngomongin Durkheim dulu. Durkheim ini sangat penting agar apa sih dari berbicara soal agama Durkheim itu dia bisa lepas dari konsep kunci. Ini konsepnya Durkheim juga. Jadi tentang kesadaran kolektif, tentang solidaritas organik, solidaritas organik, mekanik. Nah, jadi agama awal-awal itu ya tentu solidaritas yang paguyuban itu maksudnya. Itu. Jadi itu poin yang saya ingin nambahin dari Pak Rusif. Terima kasih. Terima kasih Pak Mudakir. Sebetulnya kalau teman-teman mempunyai tema dalam artian bertanya atau bahkan mengklarifikasi ataupun menolak, itu lebih mendalam. Karena tema hari ini itu kan sosiologi agama klasik, kontemporer, modern, kontemporer. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Nggak tahunya ini tadi hanya bagian satu sub itu aja kita bahas yang juga panjang, sudah hampir 20 menit. Jadi kalau kita membahas pasti lebih enak lagi. Tetapi kalau bukan berasal dari pertanyaan atau kegalauan teman-teman, bisa saja saya sama Pak Mudakir menjelaskan, teman-teman tidak bisa menerima karena bukan berasal dari apa yang diinginkan, tapi berasal dari kami berdua. Sebelum kita membahas tentang bagaimana membuat abstrak, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi atau mengklarifikasi konten kedua saya, ataupun mungkin lebih memperdalam terkait dengan para tokoh-tokoh yang mempunyai pemikiran di berbagai buku referensi kita. Silakan. Oke, kalau tidak ada, maka kita langsung bagaimana menulis sebuah abstrak. Tetapi sebelum menulis sebuah abstrak, perlu saya sampaikan bahwa kemarin belum semuanya membuat judul. Jadi Pak Mudakir, pada perkuliahan ini kita targetkan teman-teman itu adalah dianggap sudah memahami terkait dengan sosiologi agama itu ketika membuat sebuah paper. Modelnya adalah pertemuan pertama membuat judul, pertemuan kedua membuat abstrak, pertemuan ketiga itu sudah membuat pendahuluan yang 1 halaman, pertemuan keempat itu sudah membuat metode, pertemuan kelima itu sudah pembahasan, nanti pertemuan 6 mungkin diperdalam pembahasan, pertemuan ke-7 itu sudah summary atau ringkasan atau penutup, dan kemudian pertemuan ke-8 nanti sambil UTS teman-teman melengkapi terkait dengan referensi, dan selanjutnya pada pertemuan ke-9 teman-teman nanti bisa langsung submit ke jurnal. Sehingga nanti targetnya sesudah submit sambil menunggu kita lebih memperdalam tentang sosiologi agama pertemuan ke-10 sampai pertemuan 14, murni terkait dengan teori-teori yang ada. Tentunya nanti berdasarkan berbagai penelitian, maksudnya riset dalam perkuliahan ini. Saya akan melihat beberapa catatan, maksudnya judul yang ditampilkan oleh teman-teman pada 1 minggu terakhir ini, dalam artian pasca kita memberikan kesempatan teman-teman membuat judul pada pertemuan pertama kemarin. Meskipun belum semua dari teman-teman itu membuat judul. Yang membuat judul itu pertama Karenina Anggita, kemudian yang kedua Reza Putra,
kemudian Marcelino, dan Rolita. Lainnya belum membuat ya? Atau mungkin membuat di konten satunya? Ini saya membaca di konten pertemuan pertama kemarin. Nurul belum membuat, sudah membuat? Suaranya kok tidak ada, Nurul? Belum Bapak, belum membuat. Nanti cari-cari yang Kurang keras suaranya sebetulnya. Oke. Kita kalau kita tampilkan bisa nggak ya? Atau ini saya membaca di handphone aja, nggak apa-apa kalau gitu. Teman-teman bisa melihat di handphonenya masing-masing tentang judul ya. Pertama terkait dengan yang ditampilkan Karirina. Karirina sudah ada, oke. Religiusitas perempuan pekerja malam, studi pada kawasan tempat hiburan malam di kota Surabaya. Jadi Karirina ini akan mengangkat tentang kehidupan religius perempuan pekerja malam. Apa yang menarik Karirina pada studimu ini? Maksudnya pada risetmu ini, apakah pada suasana pandemi ini ada hal yang berbeda? Atau karena kalau religiusitas seperti ini sudah ada beberapa penelitian yang sudah terpublis. Nah, apa perbedaan milik Karirina ini dibanding dengan penelitian-penelitian yang sudah terdahulu? Bahkan angkatan 2017 saya masih ingat ada yang terpublis terkait dengan kehidupan keagamaannya. Tetapi waktu itu bahasanya bukan perempuan malam, tetapi para pekerja komersial, tapi bukan wanita malam. Nah, apa perbedaan yang sudah diteliti oleh mereka dengan yang akan ditampilkan oleh Karirina? Karirina bisa komentar? Oh, bisa Bapak. Silakan. Apa? Saya mengangkat tema itu karena tetangga saya itu ada yang kalau dibilang di bidang agama itu juga agak pintar gitu Pak. Tetapi dia untuk memenuhi kebutuhan keluarganya itu dia menjadi seorang pekerja malam gitu. Pekerja malam itu dia kerja di kafe atau yang agak miring? Atau pekerjaan yang agak berbeda? Di kayak PSK gitu Pak. Oke, PSK ya. Oke, jadi itu ya oke, baguslah. Dia secara kehidupan sehari-hari adalah relatif dalam kehidupan agama friendly, masyarakat menerima, tetapi di satu sisi ada mereka bekerja sebagai PSK. Oke, nggak apa-apa, karena dia ada perbedaannya di situ. Kalau dahulu kan berbeda. Oke, Karirina. Kemudian yang kedua miliknya Reza Putra Aditya, konstruksi mahasiswa terhadap agama sebagai objek candaan di media sosial. Ini menarik juga ini, terhadap agama sebagai objek. Reza Putra bisa bercerita sepintas saja? Iya Pak, saya mengangkat judul ini karena itu Pak, agama yang dulunya dianggap topik sensitif, tapi sekarang mulai dijadikan candaan. Dan berbagai respon dari netizen itu, ada yang setuju sebagai candaan, ada yang tersinggung. Dan saya tertarik dalam hal itu. Selama ini masih dianggap sensitif, tapi ternyata dijadikan candaan. Gitu, Pak. Oke. Selanjutnya, nanti Pak Mudakir sesudah saya presentasikan ini semua boleh berkomentar, tapi saya satu persatu. Selanjutnya Marcelino. Marcelino ini ada rasionalitas Jemaat GBI Gilgal dalam mengikuti ibadah tatap muka di masa pandemi COVID. Ini dibanding dengan penelitian kakak kelas sebelumnya, karena sudah ada seperti ini. Mungkin ada hal yang baru, Marcelino. Karena kalau saya mikirnya karena lebih ke Omikronnya aja sih Pak. Di masa Omikron yang seperti ini, terus juga saya meneliti GBI Gilgal ini karena kemarin ini gereja yang GBI Gilgal ini tuh cuman buka onsite-nya tuh cuman sekitar 4 kali doang, terus sekarang ditutup lagi karena Omikronnya semakin naik. Gitu.
Jadi intinya hubungannya dengan Omikron gitu ya dirimu ya. Omikron. Oke. Omikron sambil menunggu dan menarik untuk sambil diteliti. Oke, saya pikir oke. Kemudian yang keempat, Rolita, radikalisme organisasi mahasiswa UNESA, perspektif struktural fungsional. Apa ini maksudnya Rolita? Ini Rolita sambil sakit ini, tapi nggak apa-apa. Iya, maksudnya gini Pak. Saya kan pernah lihat kayak ada semacam, ini masih asumsi ya Pak ya, radikalisme yang ada di organisasi keislaman di UNESA gitu Pak. Karena saya lihat beberapa status orang itu kayak lebih ke arah nggak setuju negara Indonesia adalah negara Pancasila gitu Pak. Paham kan Mas saya Pak? Condong ke negara, ingin jadi negara itu negara Islam gitu Pak. Nah, maksudnya struktural fungsional tuh mungkin dari sistem sosial dan sistem budaya. Kenapa mahasiswa itu memilih atau terjerumus dalam radikalisme di situ gitu Pak. Menarik judulmu itu, apalagi temanya di UNESA ya. Tetapi kalau tidak ada, kamu nanti tidak bisa meneliti. Tapi kalau dirimu melihat sesuatu, oke, itu bagus. Apalagi di kampus UNESA ini. Iya Pak. Semoga mendapat itunya Pak, mendapat narasumbernya atau info. Enggak, dirimu pasti ada enggak ini? Takutnya enggak ada nanti. Fenomenanya ada enggak? Belum Pak. Masih kayak pendapat pribadi seseorang gitu Pak. Oke, sebelum saya bertanya kepada yang belum memberikan judul, membuat judul, Pak Mudzakhir boleh berkomentar terkait dengan 4 judul tadi, Pak Mudzakhir? Oke, terima kasih. Saya merespon tadi sama Reza. Yang Anda maksud dengan agama tadi itu apa sebenarnya? Agama itu sendiri, maksudnya agama secara normatif atau tafsir orang terhadap agama. Nah, itu kan dua hal yang beragam. Jadi agama atau keberagamaan. Anda yang maksud tadi agama yang dipercandain itu apa? Keberagamaan orang yang beragama. Itu artinya ada agama sudah ditafsirkan oleh menurut orang. Itu keberagamaan gitu maksudnya gitu. Jadi kalau agama itu sendiri itu berarti realitas yang normatif. Yang Anda maksud itu yang mana? Agama sebagai normatif atau agama sebagai sesuatu yang sosio-historis. Nah, maksudnya yang agama yang dipraktekkan orang, tafsir orang terhadap agama. Nah, yang Anda maksud itu yang mana tadi itu? Agama yang dipercandain itu maksudnya yang mana itu? Terima kasih. Saya mau hanya ingin konfirmasi saja. Yang saya maksud itu keberagamaannya tadi Pak. Dimana setiap orang itu melakukan agama istilahnya agama itu bukan dari kitabnya tapi perilaku umatnya gitu Pak, yang dipercandain gitu Pak. Oh gitu. Ya, itu contohnya kayak apa? Contohnya fenomena yang paling mungkin bisa memberikan contoh empiriknya yang ada yang muncul di. Ya. Saya sempat melihat itu Pak, ada seorang stand up komedian itu membawa topik agama yang dijadikan candaan. Gitu. Terus juga di Instagram juga banyak istilahnya meme gitu Pak, candaan gitu tentang agama. Ya, itu menarik juga itu. Ya, itu menurut saya menarik, itu fenomena apa ini? Ya saya tidak tahu, mungkin pendekatan Anda hanya deskriptif saja atau apa, saya tidak tahu. Tapi menurut saya itu menarik, fenomena menarik itu. Tapi yang jelas itu kan Anda melihat realitas bagaimana orang melihat menafsirkan agama dengan bercanda kan itu kan dengan bercanda. Jadi ini menarik juga itu. Oke, betul. Cuma memang tadi perspektifnya ya harus tapi sebenarnya itu bagian dari kajian sosiologi juga menurut saya. Bagaimana kemudian agama masuk di ruang publik dan kemudian praktek agama kemudian dipelajari. Kadang pun juga sama saya seperti itu. Sebenarnya yang unik dalam orang beragama misalnya seperti itu. Tapi dalam arti sebenarnya ada yang kadang mungkin bisa menjadi menimbulkan pro dan kontra
karena tadi sosial epistem atau cara berpikir masyarakat kan berbeda-beda. Itu yang kadang yang saya sebutkan tadi, mana yang disebut apa yang disebut yang sakral atau profan, itu yang kadang ketegangannya di situ. Menurut orang lain itu sakral, tapi menurut komunitas tertentu profan. Tapi itu menurut saya fenomena menarik. Anda bisa melakukan itu. Jadi menurut saya itu tema itu menarik juga itu. Good. Baik, Pak Mudakir, terima kasih. Itu komentar Pak Mudakir pada miliknya Reza Putra. Kemarin pada pertemuan kemarin, Fahrial juga sudah membuat judul, meskipun di sini seharusnya ditulis tapi tidak ditulis ya, Fahrial ini tentang sholawat tibul qulub kemarin. Apakah Fahrial tetap itu? Iya Pak, bagaimana? Gimana tentang tema kemarin, apa tetap itu Fahrial? Apakah membuat tema lain? Iya, tetap Pak. Tapi nanti mungkin judulnya seperti ini sih Pak. Makna sholawat tibul qulub bagi masyarakat Desa Keradiran Ponorogo dalam mengatasi pandemi COVID-19. Seperti itu aja sih. Oke. Apakah mungkin ada kesalahan atau bagaimana? Tidak harus masyarakat keradenan, masyarakat desa itu aja, nanti keradenannya dalam proses ditulis di pendahuluan. Ya, jadi kalau di judul jangan langsung keradenan, jadi tidak menarik. Tapi masyarakat desa itu kan menarik. Nanti disembunyikan supaya nanti ini mungkin juga terjadi di desa lainnya. Yang belum membuat judul, kalau begitu ini ada Muhammad Arya Novanto sama Nurul Andari. Bagaimana? Nurul Andari suaranya kurang keras ya, agak keras. Halo Bapak. Silakan. Rencananya itu saya itu ini masih sekedar rencana ya Bapak ya. Saya tapi masih belum mendalami untuk beritanya seperti apa. Saya ingin judul ini Bapak. Kekuatan narasi Islam Nusantara pasca pembubaran HTI Bapak pada tahun 2017, di mana dulu itu ada pro kontranya di Twitter, itu ramai banget berbicara tentang Islam Nusantara Bapak. Itu Bapak. Nurul Andari mau meneliti di mana? Karena lebih baik menelitinya itu berbasis berdekatan dengan tempatnya Nurul sekarang. Karena kan kita ngomong ya sambil menulis ini, Nurul dan teman-teman itu sambil menulis, meneliti sambil menulis. Karena targetnya pertemuan ke-9 itu sudah submit. Tapi kalau misalkan Islam Nusantara secara Indonesia, maka nggak mungkin Nurul melaksanakan. Tetapi misalkan pemahaman Islam Nusantara di tempatnya Nurul itu mungkin bisa dilakukan. Atau bagaimana Nurul? Ini Nusantara ibu kota atau Nusantara mana? Mungkin lebih ke ini sih Bapak, di sosial medianya aja sih Bapak. Oh, di sosial media. Pro kontranya masyarakatnya seperti apa terkait bagaimana narasi Islam itu dari perspektif sosiologinya seperti apa. Mungkin seperti itu Bapak. Kalau di media boleh-boleh saja, tetapi memang harus mempunyai referensi yang kuat ya. Iya Bapak. Oke, saya pikir itu. Kemudian kita ke yang belum, Muhammad Arya Novanto. Karena hari ini kita sudah abstrak loh ya. Kita sudah nggak membahas judul lagi, sudah selesai. Hari ini kita abstrak. Silakan, Arya Novanto. Bapak, saya mau konsultasi judul. Sebenarnya saya masih bingung, Pak. Yang mau saya ambil itu sebenarnya judul itu tentang respon dari mahasiswa tentang fenomena yang belakangan ini terjadi di media sosial, yaitu fenomena yang menganggap itu budaya K-pop itu sebagai agama. Itu apakah bisa, Pak, dikaji dengan sosiologi agama? Fenomenanya di mana Arya Novanto melihatnya? Di media sosial, Pak. Coba diberikan contoh K-pop yang ada di media sosial, hubungannya dengan itu. Jadi begini, mereka itu menganggap K-pop itu sebagai agama dikarenakan itu sebagai seperti mereka itu fanatik ke budaya K-pop itu. Jadi mereka itu
bagaimana ya Pak menjelaskannya, agak susah juga karena pemikiran mereka itu nggak sampai ke saya gitu Pak, agak pusing juga gitu. Tapi mereka nyata kalau menyatakan diri mereka itu menganggap kalau K-pop itu sebagai agama mereka, mulai dari yang di TikTok, mulai dari di Instagram maupun di Twitter gitu. Pak Mudzakkir boleh berkomentar Pak Mudzakkir? Ini judul yang terakhir yang sesudah ini kita membahas abstrak nanti. Ya itu sebenarnya ada kajian skripsi mahasiswa sosiologi kalau tidak salah itu tentang agama sepak bola. Jadi bagaimana sepak bola itu sebagai agama yang tadi tanda kutip dalam makna sekuler ya. Dalam makna itu. Nah, jadi di situ kemudian ada ritualnya, terus kemudian ada sesuatu yang dianggap sakral, terus kemudian dia ada macam nabinya dan sebagainya. Tapi oke, kalau Anda memang seperti itu, Anda juga bisa tapi kan yang penting kan bagaimana Anda merasionalisasikan itu dengan perspektif sosiologi Durkheimian umpamanya gitu kan. Durkheimian ya. Tapi artinya Anda harus menjelaskan komponen-komponen dia sebagai sesuatu hal as the religion dalam makna tadi fakta agama sebagai fakta sosial yang itu bukan dalam konteks agama dalam terminologi Weberian. Kalau Weberian beda lagi kan gitu. Weberian kan lebih ya mungkin lebih dalam konteks tertentu membaca agama-agama dalam tradisi agama yang sudah tradisi agama yang sudah established, dan itu kalau maka di Indonesia banyak kajian sosiologi agama lebih banyak menggunakan Weberian karena mungkin jangkau. Tapi kalau yang kontemporer itu Anda bisa ya memang cuma Anda harus mampu logical framework Anda menjelaskan tentang itu K-pop sebagai tadi ya as popular religion di kalangan anak muda. Anda harus menjelaskan komponen-komponennya. Seperti halnya ada yang mahasiswa beberapa nggak tahu angkatan tahun berapa saya lupa dia tentang sepak bola, bagaimana ya fanatisme terhadap sepak bola dan ritual para fans sepak bola dan lain sebagainya. Itu dia bisa menjelaskan secara logis dalam perspektif sosiologi. Oke, no problem itu. Ya, tapi Anda harus bisa menjelaskan kalau ditanya Pak Agus tadi rasionalisasi. Kenapa Anda mengatakan itu sebagai K-pop as religion dalam terminologinya siapa kan itu enak kan gitu kan. Karena perspektif agama sendiri kan macam-macam kan gitu. Dalam kajian religious studies mungkin akan berbeda dengan kajian sosiologi agama dan fenomenologi agama akan berbeda, maka Anda harus menjelaskan dalam perspektifnya siapa gitu. Itu boleh saja, tapi ada yang jelas Anda bagaimana menjelaskan secara logik dan sistematis perspektif sosiologi. Menurut saya itu poinnya sebenarnya itu. Oke, kalau ada tanya di mana ya? Ada disitulah tugas Anda menjelaskan itu maksudnya. Tugas Anda untuk merasionalisasi bahwasanya ini fenomena yang bisa disebut sebagai agama dalam perspektif Durkheimian. Jadi kan gitu ya, Durkheimian dalam arti jadi mereka memuja komunitas K-pop sebagai sesuatu hal yang sakral gitu kan gitu kan. Kan gitu kan. Ya. Jadi itu yang sama hanya kayak sepak bola gitu kan. Sampai kemudian di rumahnya sampai itu fenomena itu terjadi bukan di negara Amerika Latin bahwa bahkan kemudian si Maradona itu dianggap sebagai penggantinya kalau sana kan mostly kan Katolik kan agamanya kan gitu sampai kemudian itu Yesusnya diganti Maradona kan itu Maradonisme kan itu contoh bagaimana kemudian sepak bola meskipun dalam perspektif lain disebut sebagai itu cult pengkultusan dalam terminologi yang lain oleh pengkaji sosiologi agama bukan agama itu sendiri, tapi ada makna yaitu bagian agama. Memang perbedaan tergantung perspektif mana yang Anda gunakan, tapi yang jelas adalah konsistensi Anda melakukan konsistensi Anda dalam membangun argumentasi itu yang penting sebenarnya itu dengan perspektif siapa Anda menggunakan untuk membaca sebuah fenomena tadi. Terima kasih, mungkin itu. Terima kasih Pak Mudzakkir. Apakah Arya Novanto bisa menerima berbagai masukan tadi? Bisa Pak. Oke. Ini ada masukan dari Mbak Nurul tadi terkait dengan Mas Yudhistira yang belum membuat judul. Mas Yudhistira bisa berkomentar silakan.
Wah, ini Pandawa 5 Yudhistira. Iya, Yudhistira. Paling senior nih. Iya Pak, saya belum membuat judul. Silakan membuat judul, silakan. Dirimu terakhir, penumpang terakhir dirimu. On cam dong. Iya, bentar Pak. Karena hari ini kita sudah siap membuat abstrak. Abstrak sambil menunggu on cam ini. Oke. Jadi saya sebenarnya ingin membahas yang ini Pak. Kan setiap lebaran itu banyak masyarakat Indonesia yang belanja baju baru itu Pak. Oke. Jadi konsepnya ya sama-sama kayak etika Protestan dan semangat kapitalismenya Weber sih Pak. Gimana maksudnya? Kok hubungannya dengan etika Protestannya Weber dan belanja etika Protestan? Apa nyambungnya? Ya kayak kan sebenarnya di Islam nggak ada loh Pak yang kalau setiap lebaran harus punya baju baru. Tapi di Indonesia kan budayanya seperti itu. Kalau setiap lebaran beli baju baru gitu Pak. Ya agak berbeda. Yang kamu pahami tentang etik Protestan itu bagaimana? Karena kalau ya silakan etik Protestan pemahaman bagaimana? Kalau sepengetahuan saya kalau etika Protestan yang golongan Calvinisme kan Pak ya. Betul. Itu kalau dia bekerja dianggap sebagai upaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Gitu sih Pak sepengetahuan. Nah, apakah ketika mau lebaran, ketika beli baju baru atau bisnis baju baru, itu adalah upaya untuk pendekatan Tuhan, menurut asumsi awalmu, pengetahuanmu? Waktu kecil saya gitu Pak, saya Pak. Oh, waktu kecil. Jadi kalau baju baru itu pertanda bahwa dia sangat agamis begitu ya? Ya, kalau misal tiap lebaran harus punya baju muslim baru gitu. Artinya ada diri saya yang baru gitu. Meskipun menurut saya agak-agak jauh berbeda sih. Kalau menurut Pak Mudakir gimana? Kan menurut saya sih agak jauh sih. Pertama gini, etika Protestan kan berbicara tentang komunitas Calvinis dan kebetulan dia adalah saudagar, istilahnya pedagang kan itu kan, entrepreneur kan itu kan. Kalau dalam posisi Anda tadi kan justru Anda konsumer. Kan dua hal yang berbeda itu. Berarti Anda melihatnya justru kalau relevan justru Anda melihat tadi konsumsi kan itu berarti kan. Kan gitu. Kalau itu perspektifnya agama dan agama dan praktek konsumsi kan itu kan. Di dalam ritual dalam hari-hari besar agama kan gitu. Kalau itu mungkin itu agama dalam konteks Islam itu, dalam konteks Kristen nanti Natalan, dalam konteks ini kan gitu ada realitas subjektif tentang agama menurut pemahaman agama menurut orang, tapi ada realitas objektif bahwa ada realitas masyarakat modern yang merespon kebutuhan kebutuhan objektif tentang festival agama kan itu bahasanya kan itu kan perayaan itu kan. Tapi kan posisi yang Anda bahas tadi kan kenapa orang kemudian tertarik untuk menggunakan hal yang baru dan sebagainya. Kalau itu kan berarti kan konsumsi kan itu. Kalau ada etika Protestan, Anda melihat contoh umpamanya gini. Pedagang Lamongan yang mayoritas Islam itu kan, mayoritas Islam ya, santri dari Paciran umpamanya, terus kemudian mereka kemana-mana, pedagang di hampir sekarang seperti orang Padang gitu kan, ada di pelosok Indonesia kan, Anda melihat ini kenapa sih fenomena ini kan gitu kan, mereka. Nah, itu contoh itu kan dia berdagang dan kemudian ada nggak sih pengaruh ada nilai etika Islam yang ajaran Islamnya enggak gitu, atau orang Minang kan itu, orang Minang yang dagang Padang itu kan mostly kan Muslim kan itu maksudnya, itu mungkin oke gitu. Tapi kalau Anda hari-hari besar terus kemudian Anda harus pakai baju ini itu menurut saya itu kaitannya bukan
bukan sebagai saudagar yang ngomong, sebagai pedagang yang memproduksi barang atau kemudian menjual barang, tapi justru yang Anda kaji itu sebenarnya praktek konsumsi di komunitas agama dalam merayakan festival agama. Itu kalau menurut saya tahu apakah seperti itu maksud Anda. Terima kasih gitu ya. Jadi menurut saya Pak Mudakir relatif kurang paham kalau Yudhistira tetap mau mengangkat tema itu boleh, tapi bukan etika protestannya, ya. Tapi mungkin semacam kritik terhadap kehidupan agama yang selanjutnya berbeda dengan apa yang menjadi ajaran agama itu sendiri, karena mungkin di dalamnya tidak boleh berlebih-lebihan, tetapi ini malah harus wajib baju baru misalkan. Tapi kalau misalkan pengen meneliti tentang etika Protestan, meneliti masyarakat Madura yang di perantauan, atau masyarakat Lamongan di perantauan, masyarakat Minang di perantauan, itu boleh. Meskipun temanya bukan etika Protestan ya, tetapi etika taruhlah Islam, tetapi mungkin di hadis apa atau Quran mana, maksudnya ayat mana yang menjadikan mereka, atau mungkin bukan karena etik keagamaan, tapi memang ya semangat orang-orang itu, ya mungkin asumsi awalnya karena dia Muslim, ya. Tapi nggak taunya nanti hasilnya bukan etik Islam, tapi nggak taunya memang ya semangat orang, misalkan orang pantai ataupun orang apa begitu. Gimana Yudhistira, kamu mau mengambil yang mana? Ini terakhir dirimu, yang lainnya sudah selesai. Kayaknya ngambil yang praktik sosial tadi yang dikatakan Pak Muzakir. Yang mana? Praktik sosial dalam merayakan Hari Besar Agama. Oh, praktek sosial merayakan itu. Iya. Oke, nggak apa-apa, boleh. Saya pikir teman-teman itu sudah selesai semuanya temanya. Nanti tinggal teman-teman bisa membuat lebih detail lagi. Dan hari ini teman-teman itu kita membahas tentang abstrak. Abstrak itu terdiri dari 5 hal ya, perlu diperhatikan. Abstrak itu adalah 200 kata, terdiri dari 5 hal. Pertama adalah fenomena. Fenomena apa yang ditampilkan yang bisa ditampilkan dalam abstrak itu. Jadi pasti harus ada fenomenanya. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Apa sih tujuan meneliti? Apa tujuan meneliti? Karena misalkan Marcelino tadi ngomong tentang ibadah di gereja pada suasana Omikron ini. Ya, tujuan saya meneliti karena pada waktu pandemi COVID gelombang pertama kedua itu para jamaat melakukan ibadah dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh misalkan gereja atau bahkan negara dengan misalkan peribadatan online. Tapi mungkin pada suasana Omikron ini berbeda. Nah, itu kan yang sangat berbeda. Atau kalau bahasanya misalkan Fahrial ketika menampilkan Tibul Qulub, tujuannya apakah betul sih orang-orang itu ketika menggunakan sholawat Tibul Qulub itu selanjutnya menjadi imunnya menjadi lebih kuat, menjadi sehat, kan gitu. Dan selanjutnya, kemudian yang ketiga adalah metode. Teman-teman pakai metode apa? Sering teman-teman itu menampilkan cukup kualitatif, kuantitatif. Yang paling banyak kualitatif dalam bahasa pikiran teman-teman, yang paling mudah karena tidak harus menggunakan bla 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 bla. Boleh teman-teman menggunakan itu, tetapi akan lebih bagus lanjutannya. Maksudnya metode yang lebih detail lagi. Kemudian yang keempat itu adalah terdiri dari
teori. Apa teori yang digunakan tadi? Maksudnya teori yang digunakan untuk risetnya teman-teman ini. Kalau dalam bahasanya Yudhistira tadi kan mau menggunakan teorinya Weber tentang etik Protestan, etik. Hal itu menjadi, loh kok berbeda ya ketika saya berganti judul. Jadi intinya adalah harus ada teori sosial, teori sosiologi agama yang ditampilkan di dalam hal ini. Jadi misalkan Reza ketika menampilkan konstruksi mahasiswa terhadap agama sebagai objek candaan, lah ini adalah ya dicari nanti yang mana yang lebih tepat terkait dengan teori sosiologi agamanya. Kemudian yang kelima adalah hasil. Loh Pak, kami kan belum melakukan penelitian Pak. Gimana menulis hasil? Ya di sini yang ditulis adalah asumsi awal. Jadi asumsi awal ini merupakan yang ditulis sementara merupakan hasil. Nanti pada pertemuan ke-7 atau ke-8 ketika teman-teman sudah mendapatkan hasil baru dirubah. Asumsi awal ini kan yang akan dibuktikan oleh teman-teman di lapangan. Apakah ketika dibawa ke lapangan itu terbukti atau tidak? Dengan 5 hal tadi, abstrak, maksimal 200 kata, teman-teman selesai untuk menyelesaikan perkuliahan pertemuan kedua terkait dengan tugas paper, yaitu menulis abstrak. Jadi, teori oke, abstrak secara teknis juga bisa. Silahkan bertanya kalau ada hal yang perlu dipertanyakan. Nanti Pak Mudzakkir akan menjawab. Silahkan. Saya boleh izin. Silahkan Nurul. Saya boleh nggak Pak? On cam Nurul, gimana? Ini maaf Pak, soalnya habis sambil kita soalnya. Oke, silahkan. Saya mau izin konsultasi mengenai teori dari judul saya Bapak. Silahkan. Saya tuh mau menggunakan teori ini ya Pak, makna simbolik dari Herbert Smith. Jadi nanti asumsinya hasilnya itu bahwa nanti ada pro sama kontranya itu ada pro kontra dari warganet Twitter gitu Bapak. Oke. Halo Bapak. Iya. Memang suaranya perlu diperkeras. Halo Bapak, iya Pak. Kalau misalkan saya pakai makna simbolik itu bisa ya Bapak ya. Maksudnya makna simbolik dari teori tokohnya Herbert Smith itu saya bisa mengasumsikan bahasanya terdapat pro dan kontra dari warganet di sosial media Bapak, seperti itu. Bisa Bapak, misalkan saya pakai teori tersebut Bapak. Silakan Pak Mudzakkir untuk meresponnya. Oke, sebenarnya Anda teori itu nanti saja sebenarnya kalau kalau Anda sudah mematok itu saya pakai teori ini, ya saya tidak tahu realitasnya seperti apa ya kan itu kan. Pertama kan apakah kemudian teori itu relevan atau tidak gitu. Memang Herbert Smith kan berbicara tentang makanya kasus Anda ini kan tentang bisa jadi memang ada keterbatasannya, ada sisi posisinya. Kalau Herbert Smith itu kan berbicara soal I, me, and society kan itu kan. Jadi I, me, jadi I sebagai identitas diri yang subjektif, me sebagai identitas diri yang objektif yang dikonstruksi oleh masyarakat dan kemudian masyarakat. Pertanyaan kemudian ya ini oke saja. Nanti kalau ada perdebatan itu kan berarti Anda harus memetakan pertanyaan kemudian apakah Anda bisa mengidentifikasi ketika di media itu kan berarti kan Anda ini kan realitas teori ini kan sebenarnya realitas yang empirical yang ada di dunia nyata kan sebenarnya digunakan. Tapi Anda ingin gunakan di dunia maya. Pertanyaan itu pertama itu poinnya kan. Kalau di dunia nyata itu kan dia jelas dia berinteraksi. Contoh kamu latar belakang umumnya dari Nahdien kan itu kan berarti identitasnya objektifnya sudah jelas gitu. Dan bagaimana kamu mengkonstruksikannya akan berbeda nanti ketemu dengan orang yang latar belakangnya berbeda dengan Anda dari Muhammadiyah, tentu akan mempunyai identitas bagaimana merespon Islam Nusantara akan berbeda, atau sebaliknya dari komunitas Islam yang lainnya, atau bukan dari komunitas Islam
kan itu akan juga berbeda. Itu kan real di dunia nyata. Kalau Anda bisa mengidentifikasi subjeknya, siapa dia kan itu kan. Itu pertama kan itu kan. Karena ada kan yang meneliti itu kan gitu kan. Kalau di dunia nyata, di dunia maya, pertanyaannya apakah kamu mungkin meneliti si subjek yang ada di dunia maya tadi? Pertanyaan gitu kan Bu. Apakah betul itu identitas dia? Jangan-jangan ini anonim, jangan-jangan ini dia dikaburkan, kan kita nggak tahu kan itu problem teori ini ketika perspektif ini itu tadi Anda gunakan untuk di dunia, kecuali kalau Anda bukan menggunakan analisis wacana tentang bagaimana narasi itu. Kalau ada wacana kan asumsi teoritiknya subjek sudah nggak ada kan itu kan. Kalau menurut analisis wacana kan menunjuknya diskursnya si Michel Foucault itu nggak perlu kita teliti siapa aktornya karena subjek sudah mati. Kalau itu perspektif postmodernisme. Tapi kalau George Habermas itu masih modern. Jadi subjek itu masih penting itu maksudnya. Siapa dia itu? Ini tergantung perspektifnya. Kalau Anda pakai Habermas tapi Anda teliti wacananya kok menurut saya ini menurut saya tidak tahu menurut Pak Agus ya. Jadi kok menurut saya kalau George Habermas kan interaksi yang yang di dunia nyata gitu Mas ya. Anda kan ini mau di dunia maya kan gitu. Itu menurut saya itu problem teoritiknya. Kecuali Anda mungkin meragukan, enggak Pak, ini kita ingin melakukan harus kontekstual dunia maya. Oke, tapi kok menurut saya ya itu di dunia nyata gitu maksudnya itu. Kalau Anda ketemu dengan masyarakat komunitas UNESA, jamaah musola, FIS itu oke itu limit ya, punya identitas, punya ini langsung offline itu kan. Maksudnya ini teori Habermas itu kan munculnya ketika dia melihat realitas dalam dunia nyata. Kalau Anda bukan dunia maya, saya kira kok ya ini perspektif saya, pandangan saya kok kelihatannya terlalu dipaksakan nanti itu maksudnya kalau pakai Habermas itu loh ya. Itu sebenarnya. Kecuali kalau Anda menggunakan analisis wacana mungkin oke, kayak gitu atau konteks ya boleh. Itu menurut saya gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Mudzakkir terkait dengan responnya. Begitu Nurul. Iya Pak, terima kasih untuk pertanyaan Pak. Bapak berarti kalau misalkan pakai wacana kritis itu lebih ke argumen mana yang pro sama yang kontra juga bisa Bapak. Ya kalau analisis wacana oke lah itu bisa Anda ulang itu. Tapi kalau Habermas itu kan analisisnya, mohon maaf ya, ini analisisnya kan antara meso dan mikro gitu. Jadi realitas real gitu maksudnya itu kan. Memang interaksi simbolik kan memang dia di dunia nyata kan, langsung berinteraksi orang kan gitu. Jadi Anda melihat kehidupan sehari-hari itu kan real gitu. Itu awalnya. Maka saya tidak tahu apakah ada teori, apakah ada dan pandangan teoritisi lain, maksudnya ahli sosiologi yang mengatakan wah ini cocok nih bisa digunakan untuk di dunia nyata. Saya belum belum tahu. Kalau Anda mempunyai referensi itu ya tidak apa-apa gitu. Kalau tidak ya jangan dipaksakan gitu maksudnya. Kecuali Anda mempunyai rujukannya, oke gitu maksudnya. Itu poinnya gitu. Kalau Anda menggunakan analisis wacana ya itu sudah banyak yang melakukan itu. Cuma konteksnya dalam isu yang berbeda-beda. Mungkin itu sih poinnya saya itu. Oke, terima kasih. Iya Bapak kan karena yang saya tahu itu wacana itu lebih. Nurul, suaramu kurang keras. Halo Bapak. Halo ya Bapak. Iya. Karena yang saya ketahui itu wacana kritis itu membandingkan dua berita gitu Bapak. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh kalau misalkan membandingkan pendapat dari komentar dari yang berlawanan tuh bisa Bapak meskipun melalui komentar sosial media Bapak gitu, salah satu sosial media gitu Bapak. Karena sejauh ini kan wacana kritis kan lebih membandingkan dua media berita gitu Bapak. Halo Bapak. Bagus itu mau dijawab Pak. Nurul, ketika sudah dijawab, saya pikir tadi sudah relatif tercover apa yang menjadi kebutuhanmu. Adapun pertanyaanmu ketiga ini sebetulnya tanpa harus dijawab, itu dirimu sudah paham. Bukan begitu? Iya Bapak. Iya. Saya tidak harus menjawab, dirimu sudah paham deh apa yang dimaksud.
Oke, saya pikir cukup untuk Nurul. Sekarang yang lain. Apakah ada yang mau bertanya, memperdalam? Untuk yang intinya bahwa teman-teman minggu ini, per hari ini sudah membuat abstrak. Nanti dibuatkan, kalau bisa ditulis di komen di konten ini nanti. Tapi kalau terlalu banyak mungkin nanti di link ke Google Drive. Minimal nanti yang ditulis di komen itu adalah fenomenanya saja. Silahkan, akan ada yang bertanya. Ini sudah 1 jam, mohon maaf tadi saya bilang 15-30 menit, nggak tahunya terlalu asik untuk membahas, nggak tahunya 1 jam lebih ini, mohon maaf. Ini sudah seperti persiapan mau membuat skripsi itu kelihatannya itu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya sama Pak Mudzakhir menganggap kalian semuanya itu sudah paham. Pertama terkait dengan materi pertemuan kedua terkait dengan cara membuat abstrak sebuah riset, sehingga kita anggap pertemuan kedua selesai. Begitu juga risetnya sudah tinggal menulis. Mohon menulisnya abstraknya hari ini semuanya ya, 200 kata itu ya, bukan minggu depan. Supaya apa? Sebelum minggu depan itu ada dialog yang lebih menarik dibanding dengan misalkan hari ini baru menampilkan judul. Karena minggu depan itu nanti kita sudah masuk ke wilayah membuat pendahuluan yang 1 halaman. Ya. Jadi hari ini mumpung masih hangat-hangat, nanti kalau kurang masih agak lupa, nanti bisa melihat konten ini diulang lagi untuk mengingatkan kembali terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan. Tapi kalau menulisnya besok, kemungkinan pemahaman teman-teman tidak sehangat pada saat ini. Ya. Terima kasih Pak Mudzakhir. Terima kasih. Bagus teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ada manfaat. Ketemu minggu depan dan sekali lagi abstrak kami tunggu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.